saat datang beberapa malaikat kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW beliau dalam keadaan tidur. Maka sebagian malaikat dia berkata, innahu naim, sesungguhnya Muhammad sekarang ini sedang tidur. Sebagian malaikat yang lain mengatakan, innal aina naimah wal qalbu yaqbal. Benar, Nabi Muhammad itu yang tidur cuma matanya, tapi kalau hatinya beliau dalam keadaan sadar, kata malaikat. Maka ketika itu salah satu di antara malaikat dia berkata kepada malaikat-malaikat yang lain, saya akan memberikan perumpamaan atau permisalan untuk Rasulullah SAW. Mathaluhu kamathali rajulin bana dara wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan. Nabi Muhammad, kata para malaikat, beliau itu ibarat seperti orang yang membangun rumah. Ya, Nabi Muhammad itu ibarat seseorang yang dia membangun rumah. Kemudian setelah membangun rumah, rumah sudah jadi, sudah siap untuk dipakai, maka rumah tersebut disediakan makanan-makanan ada di dalamnya. Kemudian pemilik rumah mengundang orang-orang untuk datang masuk ke dalam rumah tersebut. Maka barang siapa yang memenuhi panggilan atau undangan daripada pemilik rumah, dia bakal masuk dan dia akan menikmati hidangan-hidangan yang ada di dalam rumah. Tapi yang tidak mau masuk, maka dia tidak bisa menikmati daripada hidangan yang ada di dalam rumah. Maka malaikat berkata, itu maksudnya bagaimana? Kamu umpamakan Rasulullah itu seperti itu, maksudnya bagaimana? Maka ketika itu malaikat dia mengatakan, fadaru al-jannah, rumah yang saya maksud itu adalah surganya Allah Ta'ala. Sedangkan yang mengundang orang, yang mengajak orang untuk masuk ke dalam rumah, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mau ikut dengan ajakan Nabi Muhammad, dia bakal masuk ke dalam surga. Tapi orang yang tidak mau ikut dengan panggilan Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti daripada undangan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibarat Rasulullah SAW untuk umatnya. Pada hakikatnya Rasulullah SAW, beliau selalu mengajak kita untuk menuju ke pintu surganya Allah Ta'ala. Dengan cara apa Rasulullah mengajak? Yaitu dengan cara bertaat kepada Allah, mengerjakan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang dia mengikuti ajakan Rasulullah, surga tempatnya. Tapi kalau dia tidak mau ikut ajakan Rasulullah, dia tidak mungkin masuk ke dalam rumah tersebut menikmati hidangan, tidak mungkin masuk ke dalam surga, tidak mungkin mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang telah kita baca, pernah suatu saat Rasulullah SAW ba'atha rajulan ala sariyah, beliau mengutus satu orang untuk berperang, ya, ikut di dalam peperangan. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengutus seseorang tersebut, tujuannya adalah untuk menjadi imam dikala pasukannya Rasulullah sedang mengerjakan sholat di dalam peperangan. Jadi satu orang ini ditunjuk sama Rasulullah ikut perang, tujuannya untuk jadi imam. Setiap kali pasukan Rasulullah berperang, ini imamnya ditunjuk sama Rasulullah. Maka dikatakan, wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Ini orang yang ditunjuk sama Rasulullah untuk menjadi imam. Setiap kali dia sholat menjadi imam, makmumnya adalah para pasukannya Rasulullah. Setelah dia baca surat Al-Fatihah, dia baca surat setelah Al-Fatihah. Setelah baca surat pasti diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Jadi setiap rakaat kayak gitu, baca Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah. Tidak cukup di situ, ditambah qul huwallahu ahad. Rakaat pertama sama, rakaat kedua sama, setiap sholat seperti itu. Maka ketika pasukan Rasulullah mereka pulang, ya, ketika pasukan Rasulullah mereka pulang, pasukan ini cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imam yang engkau tunjuk kok dia tidak sama sholatnya dengan engkau. Engkau kalau sholat setelah baca Al-Fatihah, baca satu surat selesai, tapi dia selalu baca surat qul huwallahu setelahnya, dan itu setiap rakaat ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi SAW beliau berkata kepada para sahabatnya, saluhu di ayyi syai'in yasma'u dzalik. Coba kamu tanya orang tersebut, kenapa kok dia berbuat seperti itu? Kenapa kok setiap sholat dia akhiri suratnya dengan Al-Ikhlas? Maka ketika itu orang-orang mereka bertanya kepada seorang imam tersebut. Maka ketika ditanya seorang imam tersebut, dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya sengaja mengakhiri setiap sholat saya dengan qul huwallahu ahad, karena qul huwallahu ahad itu di dalamnya mengandung arti semuanya sifatnya Allah Ta'ala. Mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Surat Qul Huwallahu Ahad
itu kandungannya adalah sifatnya Allah Ta'ala, dan aku paling cinta membaca sifatnya Allah Ta'ala, kata itu orang. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, setelah disampaikan kepada Rasulullah, maka ketika itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu, kabarkan kepada imam tersebut bahwasanya Allah Ta'ala juga cinta sama dia. Karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Dia cinta bukan karena pendek ya, dia cinta bukan karena apa? Pendek. Kita kalau sholat terus terang bacanya Al-Ikhlas, karena apa? Pendeknya. Karena tidak panjang, pendek, cepat, ngantuk juga insya Allah tidak salah-salah, karena sudah biasa kita baca. Tapi ini sahabatnya Rasulullah, dia baca Qul Huwallahu Ahad bukan karena pendek, tapi murni karena kecintaan kepada Allah, karena kandungan Al-Ikhlas di dalamnya mengandung sifatnya Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan, kabarkan kepada dia kalau dia dicintai juga sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cinta dengan sifatnya Allah, Allah juga cinta kepada dia. Subhanallah. Ini juga menjelaskan kepada kita, tidak setiap yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu sesat. Karena ini sahabat, dia mengerjakan perbuatan yang Nabi tidak kerjakan. Makanya para sahabat yang lain mereka heran, kok tidak sama dengan suratnya Nabi. Tapi karena itu murni timbul karena kecintaan kepada Allah, tidak ada masalah, dan tentunya tidak menyimpang dengan syariatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian di dalam hadis terakhir daripada Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari beliau mengakhiri daripada kumpulan hadis beliau dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat dicintai sama Allah Ta'ala, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh setiap lisan manusia, dua kalimat yang timbangannya berat kelak ada di mizan. Ya, Nabi katakan ini dua kalimat, bukan kalimat sembarangan, dua kalimat yang Allah cinta, bukan dua kalimat sembarangan, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi berat sekali kelak ada di mizan, di timbangannya Allah Ta'ala. Apa kalimat tersebut? Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih kalimat pertama, subhanallahil azim kalimat kedua. Ini dua kalimat yang dicintai sama Allah, yang ringan untuk diucapkan, timbangannya kelak di mizan sangat berat sekali, kata Rasulullah SAW. Dan konon katanya dikatakan di dalam sejarah bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Imam Al-Haddad, beliau di akhir daripada usia beliau, ini ucapan yang beliau ucap, subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Berapa saat kemudian beliau meninggal dunia. Insyaallah berkah untuk kita semua. Wallahu a'lam.